Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, kembali lagi ke channel kami Pak MS. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas latihan soalnya ya. Latihan soal dari hukum kedua, hukum pros atau hukum perbandingan tetap ya, yang dibahas di part 2. Di part 3 ini latihan soalnya. Jadi butuh sering-sering latihan untuk part ini. Berbeda waktu di part 1, yaitu hukum kekekalan massa itu tidak terlalu ya. Cukup dilihat saja massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, yang mana ditanyakan itu yang akan nanti dikurangi atau ditambahkan ya. Kalau hukum pros ini sangat penting sekali. Semuanya penting, cuma ini yang perlu pemikiran atau khusus perlu pengulangan ya, perlu latihan-latihan yang lebih intens ya, agar bisa memahami lebih cepat ya. Ya, misalnya ini kita latihan di soal ya. Coba perhatikan soalnya. Di sini tertulis logam tembaga bereaksi dengan oksigen. Jadi ada tembaga bereaksi dengan oksigen, gas oksigen, berarti gas oksigen membentuk Cu2O ya, Cu2O. Jadi mungkin di sini rumus kimianya begini ya. Cu tambah O2 ya. O2 menghasilkan Cu2O. Nah, kalau kita setarakan ya mungkin ya seperti ini ya. Nah, cara langsungnya ya. Jadi ingat gas oksigen itu selalu memang O2 ya, tidak mungkin O saja. Kalau gas oksigen pasti O2. O2 simbol kimianya ya. Kemudian ini kalimat pertamanya ya. Jadi ceritanya ada sebuah tembaga direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan Cu2O ya. Cu2O. Kemudian di kalimat kedua, jika 64 gram tembaga tepat bereaksi dengan 16 gram gas oksigen, tentukan perbandingan unsur Cu terhadap O dalam senyawa Cu2O. Jadi ditanyakan di sini adalah perbandingan massanya ya. Perbandingan massanya. Nah, di part sebelumnya memang kita sudah yang dicari itu adalah berapa ya, berapa gramnya, berapa yang terbentuk dan berapa yang sisa. Tapi pada soal kali ini ditanyakan perbandingan massanya. Nah, saya harap Anda mengingat lagi yang part sebelumnya bagaimana mencari perbandingan massanya. Bukan perbandingan atomnya ya. Jadi kalimat ini bukan perbandingan atomnya. Karena kalau perbandingan atomnya ya langsung selesai. Perbandingan atomnya ini adalah Cu-nya 2 banding 1 ya. Banding 1, sorry. 1. Ini Cu. Ini Cu. Karena 2 memang tuh C kan Cu2O. Ya berarti 2. O-nya 1. Ini perbandingan atom. Ya. Kalau yang tanyakan itu tidak mungkin itu ya. Pasti perbandingan massanya ya. Karena bilang di sini perbandingan unsur Cu terhadap O dalam senyawa Cu2O ya. Itu maksudnya dicari berapa perbandingan massanya. Nah, di sini di kalimat kedua ini ada 64 gram tepat bereaksi dengan 16 gram. Berarti perbandingannya Cu dan O dalam Cu2O itu 64 banding 16. Ya. 64 banding 16. Kenapa? Karena bilangnya tepat. Ada kata tepatnya di situ. Nah, harus diingat yang kemarin itu part 2 yang air itu tepatnya itu air dia perbandingannya 1 untuk H banding O8. Ini tepatnya 1 gram untuk 8 gram untuk tepatnya karena 1 banding 8. Kalau ini O 64 gram banding 16 gram. Nah, dari informasi ini berarti ini jawabannya 64 banding 16. Cuma kita mau selesaikan dengan bilangan bulat dan sederhana. Perbandingan bilangan bulat dan sederhana ya. Jadi untuk menyederhanakan ini mungkin bisa dibagi
bagi 16 ya, bagi 16 saja. Bagi 16. Bagi 16 berarti 64-nya ini 64 bagi 16 4 ya. 16 bagi 16 1. Jadi perbandingan massanya adalah 4:1. Ya, ini perbandingan massanya. Perbandingan massanya. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Ya, jadi jawabannya adalah 4:1 ya. CU 4, perbandingan massanya CU untuk 4, O untuk 1 ya. Karena bilang tepat. Ya, jadi itulah perbandingan massanya. Ya, jadi sesimpel ini ya. Jadi jawabannya adalah 4:1 ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kata tepat ini, sorry, saya perbaiki dulu. Kata tepat ini berarti itu nih perbandingannya ya. Sebagaimana tadi ini yang kita cari di part 2-nya, tepatnya dia hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Tepatnya itu. Jadi kalau 1 gram, tepatnya untuk 8 gram karena paski. Artinya berbeda yang ini kasus kedua. 2 gram dengan 8 gram ini tidak tepat. Karena kenapa? Karena ada sisa. Ada sisa. Jadi kalau ada bahasa tepat bereaksi berarti tidak ada sisa. Jadi pasti nanti ini hasilnya di sini langsung ditambah saja 64 tambah 16. Pasti hasilnya CU2O sebanyak berapa nih? 80 ya. 80 gram ya. Tidak ada sisa ya. Jadi pas tepatnya 64 tambah 16. Yaitu ketika kita sederhanakan perbandingan massanya adalah 4:1 ya. Jadi seperti itu anunya. Soalnya pada yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Ya, selanjutnya soal berikutnya yaitu silakan diperhatikan. Di sini ada pertanyaannya dari ABC ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi perbandingan massa hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Oh, jadi soalnya ini kita sudah diberitahu ya. Sekali lagi kita sudah diberitahu kalimatnya ini yang pertama bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen adalah 1:8 ya. Jadi kita tidak perlu cari. Nah, kemudian jika 6 gram hidrogen direaksikan dengan 12 gram oksigen, tentukan A. Massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi. Nah, berapa yang bereaksi? B. Massa zat yang tersisa. Siapa yang sisa ya? Dan C. Massa air yang terbentuk. Oh, berarti reaksinya ini menghasilkan air ya. Karena bilang di sini C. Berapa massa air yang terbentuk. Nah, sekarang kita jawab ya. Jadi ceritanya ini ada gas hidrogen. Saya dulu ya. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen. Nah, menghasilkan air ya, karena bilang di sini di C air ya. Sebenarnya di soal tidak ada hasilnya apa, tidak ada informasi di soal apa yang dihasilkan, tapi pada saat kita lihat di bagian ABC-nya, pertanyaan C-nya, maka sudah pasti hasilnya air ya, atau H2O ya, air. Nah, kemudian perbandingannya 1:8. Ya, jadi perbandingan massanya 1:8. Perbandingan massa 1:8. Nah, kemudian jika 6 gram hidrogen direaksikan dengan 12 gram oksigen. Berarti ini soalnya 6 gram. Jadi dalam kasus ini, soal ini, hidrogen hanya ada 6 gram dicampur dengan 12 gram oksigen ya. Jadi di sini saya tulis biasanya di sini mula-mula ya. Mula-mula. Saya perbaiki dulu. Ya, jadi mula-mulanya itu ada, atau kasusnya ini soal ada 6 gram. 6 gram ki dia hidrogen dicampur ki dengan 12 gram oksigen ya. Nah, kemudian tentukan massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi. Nah, kita tulis ini berapa yang bereaksi. Nah, berapa massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi? Artinya berapa yang dipakai di sini? Kan kasus-kasus kemarin itu atau di part-part sebelumnya
kan terkadang ada yang sisa ya, terkadang tidak semua yang bereaksi, ada yang sisa. Terkadang seperti itu ya. Ada juga yang tidak ada sisa. Nah, kita cari dulu apakah ini tidak ada sisa eh, atau memang semuanya yang bereaksi ya. Ya, begini cara carinya. Jadi pertama itu ini kan jadi saya pakai cara matematika ya, saya tidak pakai cara logikanya yang kayak di part 2. Jadi di sini saya pakai cara matematika. Nah, kita cakar dulu di luar. Ini kan perbandingannya 1/8 ya. Jadi di sini yang bereaksi itu harus 1/8 perbandingannya. Ya. Yang bereaksi harus 1/8. Sedangkan yang tersedia di soal itu hanya 6 gram dengan 12 gram. Nah, jadi caranya cari seperti ini. Pertama, kita bagi dari yang mula-mula dibagi dengan perbandingannya. Ya, ini juga dibagi dengan perbandingannya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi 6 dibagi 1. Ya, 6 dibagi 1 itu dibandingkan dengan 12 dibagi 8. Nah, ini hasilnya 6. Ini hasilnya 1,5. Ya, sorry. Jadi 1,5. Ya, tidak apa-apa. Kalau mau dicoba, tidak apa-apa. Kita kalkulator saja ya, siapa tuh tidak percaya. 12 dibagi 8. Nah, 1,5 ya. Jadi 1,5. Nah, sekarang. Ini kan hasilnya dia 6. Ini hasilnya 1,5. Nah, jadi di sini sekali lagi ya, kita mau cari berapa yang bereaksi. Ya, silakan perhatikan baik-baik ya. Di sini berpikir matematika betul. Di sini 6 hasilnya, sini 1,5. Yang mana besar? Nah, yang besar adalah H2. Sedangkan gas oksigen adalah kecil ya. Berarti yang besar itu adalah sisa. Sisa. Ini akan habis. Karena dia besar, dia 6. Hasil baginya 6. Ini hasil baginya 1,5 jadi pasti sisa. Jadi saya ulangi, saya pakai lagi di sini. Jadi yang dipakai di sini adalah sekali lagi ini ya besar dibandingkan hasil baginya ya. Hasil baginya dengan perbandingan ya. Ini yang 1 dengan 8. Nah, didapatkan ini 6, ini 1,5. Jadi sekali lagi bahwa ini yang besar, hasil baginya ini kecil kalau dibandingkan 6 dengan 1,5. Jadi dapat kesimpulan bahwa sisa ini karena besar hasil baginya dengan perbandingannya ini habis karena hasil baginya di perbandingannya kecil. Jadi pasti ini habis atau ini yang habis, tidak ada sisanya ya. Jadi ini proses hanya cakaran ya. Cakaran untuk menentukan siapa yang sisa dan siapa yang habis ya. Siapa yang habis. Ini prosesnya ya. Caranya ya. Nah, kemudian perlu juga kita ketahui tidak mungkin ada sisa dua-dua. Pasti ada salah satunya yang habis, satu yang sisa. Jadi kemungkinan cuma 2. Apakah satu yang sisa ataukah habis dua-duanya? Tidak mungkin sisa juga ini, tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena selalu perbandingannya tetap. Ya tidak mungkin seperti itu. Jadi kemungkinan pertamanya apakah ada yang sisa, ada yang habis, ataukah dua-duanya habis? Itu yang bisa. Kalau dua-duanya sisa tidak mungkin ya. Nah, jadi saya tulis ulang di sini ya, untuk menentukan yang bereaksi. Nah, jadi ini sisa. Jadi ini yang dicari nanti, berapa yang dipakai, berapa yang bereaksi. Nah, sedangkan yang habis ditahu berapa yang bereaksi, yaitu adalah karena ini kecil, berarti kita pakai ini 12 gram. 12 gram. Ya. 12 gram. Nah, ini baru mau dicari. Kenapa? Karena ini tadi hasil cakarannya dia sisa. Nah, ini yang habis langsung ambil saja ini 12 gram. Berarti 12 gram dipakai. Jadi dapat setengah jawabannya. Yang ini tadi coba perhatikan yang A
Pertanyaan A, massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi. Di dalamnya oksigen yang bereaksi adalah 12 gram. 12 gram. Ya ini tadi, dapat nih. Sekarang satu pilih dicari, hidrogen pilih dicari karena dia yang sisa. Jadi hidrogen ceritanya tidak dipakai semua 6 gram ini. Ada yang dari 6 gram yang ada tidak semuanya dipakai. Tidak semuanya dipakai ya. Nah, sekarang cara carinya bagaimana? Cara carinya seperti ini. Cara carinya itu selanjutnya cakarannya di sini ya. Kita pakai rumus saja ya, pakai rumus. Massa yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari saya tulis di sini saja. Massa yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui dikali gram atau massa ya. Gram atau massa yang diketahui. Sama ya, kalau saya bilang gram berarti itu massa juga. Ini juga maksudnya ini gram ya, sama aja ya. Karena kita mau cari gramnya hidrogen. Jadi ini rumusnya yang kita pegang ya. Ini rumusnya yang kita pegang. Jadi gram atau massa yang dicari, massa gram ini ya, gram atau massa yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali gram atau massa yang diketahui. Misalnya, apa yang dicari di sini? Yang dicari di sini adalah massanya hidrogen, ya, massanya hidrogen karena dia yang sisa, toh dicari. Nah, jadi rumusnya bisa kita rubah jadi ini. Gramnya hidrogen yang bereaksi sama dengan perbandingannya hidrogen. Ya, tidak apa-apa saya tulis panjang saja, perbandingan gas hidrogen, gas H2 perbandingan yang diketahui. Yang mana yang diketahui? Yang diketahui adalah ini yang 12 gram. Siapa yang punya? Punyanya oksigen yang diketahui. Nah, jadi perbandingannya gas oksigen dikali gram yang diketahui yang mana? Gram diketahui pasti oksigen ya. Ini ya 12 gram ya. Gram yang diketahui gram gas oksigen. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut, kita langsung kasih masuk angkanya. Perbandingan gas hidrogen. Yang mana perbandingannya? Nah, yang dimaksud di sini adalah perbandingan massa ya, perbandingan massa. Perbandingannya gas hidrogen adalah 1. Sedangkan O adalah 8 ya. Sekarang 1 banding 8 ya. Jadi perbandingannya gas hidrogen itu 1, perbandingan gas oksigen 8. Nah, kali gram gas oksigen. Nah, gramnya gas oksigen ini yang dipakai. Gramnya gas 12 ya, 12. Jadi penyelesaiannya sama dengan 12 kali 1. 12 kali 1 adalah 12. Baru dibagi 8. Berapa itu? 12,8. Kita kalkulator saja supaya Anda percaya ya. Supaya Anda percaya. Oh, di sini sudah ada. Tidak apa-apa, saya ulang saja. 12 bagi 8. 1,5. Berarti hasilnya gas oksigen yang dipakai atau yang bereaksi adalah 1,5 gram. Gramnya gas hidrogen. Jadi di sini 1,5 gram. Nah, jadi sudah terjawab A ya. Nah, berapa yang bereaksi? Yang bereaksi gas hidrogen adalah 1,5 gram. Yang bereaksi gas oksigen adalah 12 gram. Nah, kemudian apa B? Massa zat yang sisa. Yang sisa. Nah, di sini yang sisa ya. Yang sisa. Nah, yang sisa itu adalah kurang dari mula-mula dikurangi dengan yang bereaksi. Jadi 6 dikurang 1,5 ya.
Jadi perhatikan betul. Jadi ini yang di tengah, jadi ini yang di tengah cuma cakaran ya. Yang di tengah ini cuma cakaran saja. Nah, jadi ini yang mula-mula ini yang di atas, di bawahnya perbandingan massa, yang bereaksi adalah ini. Nah, yang bereaksi adalah ini. Ini yang bereaksi di bawah yang cakaran. Jadi untuk mencari yang sisa, mula-mula dikurang yang bereaksi. Jadi 6 kurang 1,5. 6 kurang 1,5 sama dengan 4,5 gram. Nah, untuk gas hidrogen ya, jadi ini lurusannya gas hidrogen ini. Ini gas hidrogen ini ya, 4,5 gram. Nah, sedangkan sisanya gas oksigen 12, mula-mulanya 12, yang dipakai atau yang bereaksi adalah 12 juga, berarti sisanya 0. Sisanya. Jadi yang tersisa adalah 4,5 gram gas hidrogen di sini ya. Massa zat yang tersisa ya, di sini sudah ditahu ya. Siapa yang tersisa di situ. Kemudian massa air yang terbentuk. Nah, massa air yang terbentuk adalah, saya hapus saja ini ya sekarang ya. Sudah ditonton ulang saja. Nah, massa air yang terbentuk di sini adalah ditambah saja. Ditambah yang bereaksi. Ya. Yang bereaksi ditambah, jangan yang mula-mula. Jangan yang mula-mula ditambah. Yang ditambah adalah yang bereaksi untuk mencari massa air yang terbentuk, yang hasilnya. Ya, jadi berapa di sini? Nah, hasilnya di sini 1,5 tambah 12, jadi sama dengan berapa ini? 13,5 gram air ya, air. Jadi sudah didapatlah semua jawabannya. Jadi kesimpulannya di sini ya. Jadi langsung saja saya jawab di sini karena sudah dikerjakan. Jadi A. Tadi pertanyaan apa? Massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi. Nah, jadi yang bereaksi hidrogen, bereaksi hidrogen adalah berapa itu tadi di situ? 4,5 gram ya, 4,5 gram. Sedangkan yang bereaksi oksigen sama dengan 12 gram ya, 12 gram. Nah, kemudian yang B, pertanyaan B tadi apa? Pertanyaan B itu adalah massa zat yang tersisa. Oh, siapa yang tersisa? Jadi yang sisa di sini adalah tadi ini ya, gas hidrogen. Jadi yang sisa, jawabannya yang sisa adalah gas hidrogen. Sebanyak berapa? Sisanya, oh sorry ya, salah ya. Salah tadi ini 1,5 ya, 1,5 tadi ini, sorry. 1,5 tadi ya, yang bereaksi ya, yang bereaksi. Yang sisa adalah 4,5 gram dari hasil kurangnya tadi ya. Kemudian air yang terbentuk dari tambahannya yang bereaksi, yaitu sama dengan 13,5 gram ya. Jadi begitulah cara pengerjaan soal yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah perbandingan tetap. Jadi yang perlu kita perhatikan sini adalah yang bereaksi ya, yang bereaksi. Sini ya, terutama di sini tadi yang saya tulis cakaran, harus kita tahu bagaimana menentukan yang bereaksi ini. Nah, kalau ditahu yang bereaksi, pasti ditahu yang mana sisa. Karena ini yang mula-mula ini di soal. Pasti soal yang tentukan ke soal yang mula-mula ini 6 gram dengan 12 gram. Sekarang yang bereaksinya harus kita tahu di sini. Yang masalahnya harus ditahu betul bagaimana cara cari yang bereaksi. Nah, ada hubungannya dengan perbandingan massa. Seperti ini tadi caranya mencari. Nah, silakan diulang-ulang lagi yang video saya ya. Kemudian yang bereaksi ini harus sama dengan perbandingan massa 1:8. Ingat, yang bereaksi harus sama dengan perbandingan massa. Jadi pasti ini, silakan dicari sendiri, ini pasti 1,5 banding 12 ini pasti sama dengan perbandingannya 1:8. Silakan dicoba. Kita sederhanakan bagi 1,5. Ini pasti hasilnya 8 ya. Nah, silakan. 1,5 bagi 1,5 1. Nah, 12 bagi 1,5. Nah, kalau tidak percaya, kita pakai kalkulator lagi. 12 bagi 1,5 sama dengan 8 ya. Jadi
sama perbandingannya. Perbandingannya harus 1:8. Nah, inilah dibilang perbandingan tetap. Nah, tetap selalu 1:8. Karena 1,5 banding 12 sama dengan 1:8. Tergantung dari berapa yang mula-mulanya ya, berapa yang diketahui ya. Jadi silakan ditonton ulang lagi, perhatikan betul baik-baik cara mencari cara menjawab soal seperti ini. Jadi Anda betul-betul dengan cermat ya. Nah, jadi Anda sudah bisa mengetahui bagaimana mencari yang bereaksi, ini yang di atas yang A yang bereaksi, kemudian yang sisa dan yang terbentuk. Nah, langsung soal yang kompleks ya. Nah, biasanya setiap soal beda-beda. Kadang yang A saja dicari atau kadang yang B saja dicari dan kadang yang C dicari saja. Apalagi kalau soal pilihan ganda seperti itu. Di sini saya sampaikan semua cara mencarinya. Nah, kemudian perhatikan juga perbandingannya, ini penting. Nah, ini khusus air ini ya, khusus air ini. Perbandingannya antara H dengan O 1:8. Kalau senyawa-senyawa yang lain selain air pasti beda dia perbandingan massanya juga. Jadi Anda harus bagaimana cara mencari tahu bagaimana menentukan perbandingan massa suatu senyawa ya. Nah, sudah ada caranya di part 2. Kebetulan ini soalnya dan kasih tahu memang bahwa perbandingannya 1:8. Ini cukup gampang ini soalnya karena kasih tahu memang kalau belum diketahui maka kita harus mencarinya dulu perbandingan massanya dengan cara-cara yang seperti yang saya sampaikan di part 2 ya. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya, dan terlalu acak, mungkin terlalu kotor ya. Silakan ditonton ulang saja bagaimana cara saya menulisnya. Ya, bedakan yang mana mula-mula, yang mana perbandingan massa, yang mana cakaran. Yang cakaran tadi di sini ya. Cakaran tadi saya tulis di sini, cakaran cuma saya hapus. Yang mana yang sisa. Jadi perhatikan betul baik-baik ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya sampai di menit ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka, dan yang baru bergabung silahkan di subscribe untuk membantu kami untuk memperbaiki lagi atau untuk membagikan apa yang kami ketahui. Nah, silahkan juga ditanyakan jika di komentar jika ada yang belum terlalu dipahami atau ada kesalahpahaman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.